berjumpa lagi walaupun secara virtual. Nah, adik-adik sudah tidak sabar kan untuk menuju Tuhan? Lagu yang pertama kita akan menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan yang lagu kedua adalah lagu Yunus di Perut Ikan. Oke, langsung saja kita akan mengajak semua di rumah berdiri dan kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Itu gerakan kakak-kakak ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya dan juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya dan juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, lagu yang kedua Yunus di Perut Ikan. Beri tepuk tangan ya. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Karena dia dikasih Tuhan, maka dimuntahkan. Cuang, 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 cuang. Oke adik-adik, karena kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami selaku adik-adik sekolah minggu, jemaat Hermon Holoyim Tuhan, kami telah siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya boleh jadi atas kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua untuk mengikuti ibadah minggu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Kori. Sekiranya adik-adik mempersiapkan diri ya. Shalom adik-adik. Oke, sekarang kita masuk pada pembacaan firman Tuhan dengan perenungan firman Tuhan sekaligus. Untuk itu, adik-adik harus siapkan senjata masing-masing. Yaitu pertama apa untuk membaca firman Tuhan? Alkitab, pintar sekali Alkitab. Terus ada peralatan tambahan yang Kak Kori mau suruh adik-adik siapkan. Yang pertama kertas atau buku. Terus yang kedua pensil atau bolpen. Ya, oke. Adik-adik bisa persiapkan dulu. Kak Kori tunggu 5 detik lah. Pasti cepat toh kan dekat-dekat meja toh. Oke, Kak Kori tunggu. Oke, sudah 5 detik ini Kak Kori tunggu. Kalau adik-adik sudah siap, kita buka pembacaan kita di Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yunus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Yunus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kalau sudah, mari lipat tangan, tutup mata, tenangkan hati. Jangan lirik kiri, jangan lirik kanan, jangan colek-colek. Terus kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena mau memberikan kesempatan kepada kami untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan nantinya, serta mau belajar tentang firman Tuhan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, Tuhan mau bekerja dalam hati dan pikiran kami. Halaukan hal-hal yang dapat merusak keseriusan kami dalam belajar firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga ini
menjadi pedoman bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, kita sudah selesai berdoa. Kak Kori mau pesan sebelum kita baca firman Tuhan, yaitu pertama kita harus serius. Karena sebentar kita ada mau games, ada hal-hal yang harus kita coret-coret di kertas yang tadi Kak Kori suruh siapkan. Jadi, yang bisa baca teliti kata demi kata. Terus yang belum bisa baca bisa mendengar video pembacaan Alkitab kata demi kata. Oke? Serius, teliti, dengar baik-baik. Oke, kita mulai pembacaan kita. Kitab Yunus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya.
selesai membaca firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah dengar apa yang Kak Kori bilang toh? Yang pertama tadi kita serius dalam baca firman Tuhan kah tidak? Yang bisa baca baik-baik kata demi kata, terus yang bisa dengar baik kata demi kata. Oke, sekarang kertas yang tadi Kak Kori suruh siapkan, taruh di depan adik-adik di meja kah, di kursi kah, terus pegang pensil atau bolpen yang telah adik-adik siapkan, terus kita mau main games, tapi gamesnya tuh tanya jawab. Tapi adik-adik tidak jawab ke Kak Kori langsung, tapi adik-adik tulis di kertas yang telah adik-adik siapkan, oke? Setiap pertanyaan Kak Kori kasih waktu 30 detik. Kak Kori mau cek tadi adik-adik dengar Kak Kori perintah kah tidak, serius kah tidak, dengar baik-baik kah tidak, oke? Oke, 30 detik per pertanyaan. Jadi satu pertanyaan 30 detik waktunya untuk adik-adik jawab. Tidak susah kok, gampang saja kalau adik-adik tadi dengar Kak Kori perintah. Oke, ada 7 pertanyaan. Kita mulai dari sekarang. Kak Kori siapkan stopwatch untuk hitung waktunya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang mengingkari panggilan Tuhan? Waktu dimulai dari sekarang. Oke, siapa ya tadi yang mengingkari panggilan Tuhan yang adik-adik baca? Ayo yang teliti, yang serius silakan. Waktunya masih 15 detik lagi. Silakan, siapa? Siapa yang mengingkari panggilan Tuhan tadi ya? Siapa yang adik-adik baca? Sisa 5 detik. 3, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu selesai. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Dengar baik-baik. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota yang bernama, waktu dimulai dari sekarang. Ayo, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota yang bernama apa tadi yang adik-adik baca? Ayo, 20 detik lagi. Kota apa ya? Kota yang tadi Tuhan suruh Yunus pergi. Kota apa yuk? Sentani kah? Jayapura kah? 5 detik. 3, 2, 1. Waktu selesai. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Kak Kori kasih waktu banyak tuh, 30 detik. Pertanyaannya, Yunus melarikan diri ke kota apa? Mulai dari sekarang. Ayo, kota apa? Tadi kota Sentani, sekarang apa? Biak, Ambon. Apalagi ayo? Kota apa tadi ya? 15 detik lagi adik-adik. 15 detik. Kota apa yang Yunus pergi untuk melarikan diri? Kota apa yuk? 5 detik. 3, 2, 1. Waktu habis. Pertanyaan yang keempat. Capek kah? Kak Kori juga capek nih jawab-jawab. Baca-baca maksudnya. Oke, pertanyaan yang keempat. Kendaraan apa yang dipakai Yunus untuk melarikan diri? Dimulai dari sekarang. Ayo, kendaraan apa? Mobil kah, pesawat guys? Yunus pakai pesawat. Apa yuk? 20 detik lagi. 20 detik. Ini sudah hampir 10 detik lagi ayo. Kendaraan apa? Gerobak kah? Atau sepeda? Sepeda pasti, sepeda. Apa ya? 3, 2, 1. Waktu habis. Oke, pertanyaan yang kelima. Dengar baik-baik. Apa yang Yunus lakukan saat kapalnya diterjang badai besar? Waktu dimulai dari sekarang. Ayo. Apa yang Yunus lakukan? Dia berenang kah? Dia bikin apa yuk? Ayo. Kalau yang serius pasti bisa jawab. Yang dengar baik-baik bisa jawab. Yang baca baik-baik bisa jawab. Yang colek-colek teman bisa jawab kah tidak ya? Apa yang Yunus lakukan saat kapalnya diterjang badai besar? 3, 2, 1. Waktu habis. Oke. Istirahat dulu. Hitung 1 sampai 3. 1,
2, 3. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Yang keberapa? 6. Pintar sekali. Hewan apakah yang menelan Yunus? Waktu dimulai dari sekarang. Hewan apakah yang menelan Yunus? Apa? Burung kah? Burung yang menelan Yunus. Apa yuk? Hewan apa? 15 detik lagi. Hewan apa? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai, pertanyaan yang terakhir. Siap-siap. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang ketujuh yang berbunyi, berapa lama Yunus tinggal di dalam perut ikan? Waktu dimulai dari sekarang. Berapa lama Yunus tinggal di dalam perut ikan? Yang tadi adik-adik baca, yang tadi adik-adik dengar. Berapa lama ayo? Berapa lama ya? 3 hari? 3 malam? 3 pagi? Ayo berapa? 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah tepuk tangan. Kak Kori tahu pasti adik-adik di rumah tuh serius. Makanya bisa jawab dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan nomor 7. Oke, sekarang waktunya kita bahas jawaban-jawaban kita tadi. Yang tadi kita jawab di kertas. Dimulai dari nomor 1. Kak Kori tanya jawab di rumah ya. Ingat, suara besar, nanti Kak Kori mendengar. Siapa yang mengingkari panggilan Tuhan? Siapa tadi? Siapa yang mengingkari? Yunus. Benar sekali, 100. Yunus. Mantap, berarti adik-adik di rumah ini serius. Pertanyaan yang kedua. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota yang bernama kota apa? Ya, tepuk tangan. Kota Niniwe. Pertanyaan yang ketiga. Yunus melarikan diri ke kota apa? Apa yo? Kota apa? Tarsis. Pintar sekali. Luar biasa. Dari sudah 3 pertanyaan ini semua benar. Kota Tarsis. Kemudian pertanyaan yang keempat. Kendaraan apa yang dipakai Yunus untuk melarikan diri? Dan jawab dulu, Kak Kori mau kasih 2 pilihan nih. Yang pertama, perahu. Yang kedua, kapal. Mana? Pilihan pertama atau kedua? Kedua. Pintar sekali. Oke, pertanyaan yang berikutnya yaitu, apa yang Yunus lakukan saat kapalnya diterjang badai? Apa? Tidur. Pintar sekali, tepuk tangan. Pertanyaan yang keenam. Hewan apakah yang menelan Yunus? Pertama, tunggu, Kak Kori punya pilihan lagi. 1, ikan besar. Yang kedua, ikan kecil. Apa? Ikan besar. Pintar sekali, tepuk tangan lagi. Ikan besar. Yang terakhir, jawab dengan penuh semangat, besar supaya Kak Kori dengar. Kalau tidak, Kak Kori udah dengar nih. Berapa lama Yunus tinggal di dalam perut ikan besar? Berapa lama? 3. 3 apa? 3 hari? 3 hari. 3 malam? 3 malam. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan, kalau adik-adik bisa serius, bisa jawab dengan benar. Anak-anak Tuhan memang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak sekolah minggu gereja Hermon Holohim. Oke. Kak Kori mau bilang tadi kita belajar dari sosok Yunus. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Kira-kira Yunus mengingkari panggilan Tuhan tuh, Yunus tuh bisa dimasukkan ke dalam kategori taat atau tidak taat? Tidak taat. Oke, tidak taat tuh baik kan tidak ya? Tidak baik tuh, pintar sekali, memang pintar. Tidak baik. Yunus dikategorikan dalam kelompok tidak taat di sini. Terus adik-adik, pas saat Yunus tidak taat, ada konsekuensinya, yaitu
dia diganggu perjalanannya saat Tuhan bikin angin besar, terus akhirnya dia kapal yang tadi adik-adik bilang itu dia terombang-ambing, terus begini akhirnya dia dibuang ke dalam lautan. Kira-kira ada yang mau dibuang dalam lautan kan tidak? Tidak toh? Tidak. Setelah dia dibuang ke dalam lautan, itu konsekuensinya. Kalau memang orang tidak taat kepada Tuhan, bisa saja dia tidak selamat. Tapi adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Allah yang setia. Jadi Tuhan membuat ikan itu menelan Yunus itu. Akhirnya Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi adik-adik, ada firman Tuhan yang berkata, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Bisa buka sekarang. Amsal 13 ayat 13. Jadi itu jadi peringatan kepada kita. Kalau kita tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, pasti ada akibat yang harus kita tanggung. Seperti contoh kisah Yunus tadi. Terus siapa yang taat kepada Tuhan akan menerima balasan. Siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Pasti kalau juga mau, pengennya masuk surga. Oke, demikian firman Tuhan. Demikian. Sebelum lagi, Kakak Kori mau bilang kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dari cerita Yunus yang tadi, anak-anak Tuhan yang cantik, yang pintar, yang ganteng, yang rajin ibadah, kita pasti bisa memilih bahwa kita mau taat atau tidak taat. Pastinya kita memilih taat. Oke. Demikian firman Tuhan. Semoga cerita Yunus ini bisa menginspirasi kita dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan apa? Melakukan nilai dari cerita Yunus itu, yaitu kita harus sebaliknya kita taat, bukan tidak taat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu Kami bawa pujian. Adik-adikku yang terkasih, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Untuk itu, aku mau bilang adik-adik, lipat tangan, tutup mata, terus kita mau berdoa kepada Tuhan. Terutama siapkan hati. Oke, mari kita tenang, terus kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk ada dalam ibadah ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar firman-Mu melalui games Tuhan Yesus. Kiranya kisah Yunus ini Tuhan mau mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, terutama mengubah tingkah laku hidup kami untuk selalu taat kepada-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami menyerahkan orang tua kami, papa mama kami, saudara-saudara kami, adik kakak kami, sahabat-sahabat kami, semua orang kepunyaan kami yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan mau jaga, lindungi, sertai mereka selalu, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau mendoakan kakak-kakak pengasuh kami yang selalu setia menyusun
rencana persiapan-persiapan untuk melakukan pembuatan video sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu. Minggu besok yang akan berjalan dalam belajar kami, dalam aktivitas kami, Tuhan mau memberkati. Tuhan Bapa yang baik, inilah doa kami, ampuni kesalahan dosa kami. Lalu hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita kini sudah berada di penghujung ibadah di minggu hari ini. Dan pesan kakak dalam ibadah minggu hari ini, jangan lupakan cerita firman yang sudah dibawakan sehingga bisa jadi pedoman dalam kehidupan adik-adik sekalian. Dan kakak pengasuh Pak Jemaat GKI Hermon Holohim berpesan, jangan pernah bosan-bosan menonton video sekolah minggu virtual di minggu-minggu berikutnya dengan cerita firman Tuhan yang menarik pula. Kita akan menutup ibadah kali ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita menyanyikan lagu Sekolah Minggu selesai. Sekolah Minggu selesai, makasih Tuhan. Bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu selesai, makasih Tuhan. Bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Iman
di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jalan serta Yesus.